Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Hermawan. NIM saya adalah 0503980313. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya untuk tugas sesi 2. Yang pertama adalah tentang apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan. Dan ini tanggapan saya mengenai soal nomor 1. Sistem penyuluhan dan sistem agribisnis adalah dua konsep yang berbeda dalam kegiatan penyuluhan. Sistem penyuluhan seperti yang diterangkan dalam sumber ini berfokus pada pengembangan kemampuan para pelaku sistem agribisnis untuk bekerja sama dan koordinasi vertikal dalam sistem agribisnis. Tujuan sistem penyuluhan adalah untuk mencapai visi, misi, etika bisnis, tujuan, sasaran, dan rencana kerja bersama di antara para pelaku sistem agribisnis. Dalam sistem penyuluhan, perubahan perilaku penyuluhan diperlukan agar memiliki persepsi dan sikap yang sama tentang sistem agribisnis. Sistem agribisnis sebaliknya adalah konsep yang lebih luas yang meliputi semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi hingga pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis terdiri dari beberapa subsistem, termasuk subsistem agribisnis hulu, subsistem produksi atau usaha tani, dan subsistem pemasaran hasil pertanian. Subsistem agribisnis hulu meliputi kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian seperti industri dan perdagangan agrokimia, industri agrotomotif, dan industri benih atau bibit. Subsistem produksi atau usaha tani meliputi kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Subsistem pemasaran hasil pertanian meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah pertanian primer menjadi produk olahan dan memasarkan di pasar domestik dan internasional. Dalam sintesis, sistem penyuluhan fokus pada pengembangan kemampuan para pelaku sistem agribisnis untuk bekerja sama dengan koordinasi vertikal. Sedangkan sistem agribisnis meliputi semua aktivitas yang terkait dengan pertanian, mulai dari pengadaan sarana produksi hingga pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Dan itulah beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan. Di situ saya hanya bisa menyampaikan di situ saja. Yang berikutnya saya akan menanggapi soal nomor 2 tentang mengapa penting memahami sasaran penyuluhan. Dan ini adalah tanggapan saya untuk soal nomor 2. Memahami sasaran penyuluhan dalam pertanian sangat penting karena hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisien dalam proses penyuluhan. Sasaran penyuluhan dalam pertanian meliputi petani, petani muda, dan masyarakat petani yang memerlukan informasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Dengan memahami sasaran penyuluhan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan petani, serta memberikan bantuan yang tepat dan relevan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah usaha pertanian. Dalam konteks pertanian, penyuluhan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan pertanian dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Penyuluhan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran petani dalam pelestarian fungsi lingkungan
hidup dan meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapat, dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, memahami sasaran penyuluhan sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat petani. Dalam beberapa kasus, penyuluhan pertanian dapat membantu meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya perubahan pola pikiran dan perilaku untuk meningkatkan hasil usaha dan tingkat kehidupan mereka. Penyuluhan dapat membantu petani untuk lebih terbuka dan inovasi dengan metode yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah usaha pertanian secara lebih efektif. Dengan demikian, memahami sasaran penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan petani dan masyarakat petani dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup petani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tanggapan saya untuk soal nomor 2. Yang terakhir, saya akan menanggapi soal nomor 3 tentang apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi. Dan berikut ini tanggapan saya, kegiatan penyuluhan dapat dianggap sebagai suatu bentuk organisasi karena beberapa alasan berikut. Tujuan. Kegiatan penyuluhan memiliki tujuan yang spesifik dan jelas, yaitu untuk memberikan informasi, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat dalam suatu bidang. Tujuan ini mirip dengan tujuan organisasi yang umumnya memiliki tujuan yang spesifik dan jelas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, struktur. Kegiatan penyuluhan memiliki struktur yang jelas, dengan adanya peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap individu yang terlibat. Struktur ini mirip dengan struktur organisasi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota. Yang ketiga, kerjasama. Kegiatan penyuluhan memerlukan kerjasama antar individu yang terlibat, termasuk antara penyuluhan dan penerima. Penyuluhan kerjasama ini mirip dengan kerjasama yang umumnya terjadi dalam organisasi, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah manajemen. Kegiatan penyuluhan memerlukan manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan manajemen. Ini meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, yang mirip dengan manajemen yang umumnya dilakukan dalam organisasi. Yang kelima adalah sumber daya. Kegiatan penyuluhan perlu memerlukan sumber daya yang cukup, seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan, sumber daya ini mirip dengan sumber daya yang umumnya dibutuhkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keenam ada keterkaitan. Kegiatan penyuluhan memiliki keterkaitan dengan tujuan organisasi yang lebih luas, seperti meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan kualitas hidup. Keterkaitan ini mirip dengan ketertarikan yang umumnya terjadi dalam organisasi, di mana setiap kegiatan memiliki keterkaitan dengan tujuan organisasi yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dapat dianggap sebagai suatu bentuk organisasi karena memiliki tujuan yang spesifik, struktur yang jelas, kerjasama, manajemen sumber daya, dan keterkaitan yang mirip dengan organisasi yang umumnya dilakukan dalam berbagai bidang. Berikut ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.